Hei rek, ketemu maneh karo aku Braskak. Ndek video kali iki aku bakal ngelanjut ke video sing wingi rek, yoiku Kaiji part loro. Dadi rek, sakwise Kaiji metu saka bawah tanah, Epic Boso Jowo reveal di 100.000 subs. Terobos aja lah anjing ah. Setelah berhasil keluar dari bawah tanah, Kaiji sedang mencari cara untuk menggandakan 800.000 yen menjadi puluhan juta. Dia mengunjungi berbagai tempat perjudian, namun semuanya tidak ada yang cocok. Sialnya lagi, dia sempat dirampok oleh 3 orang. Namun, Kaiji bisa mengatasinya. Dia berpura-pura sebagai anggota Yakuza dengan cara menunjukkan bekas jahitan di 4 jarinya. 一歩一歩落としてやろうかこんな風にやばいよ Setelah itu, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Sakazaki. Kemudian, dia mengajak Kaiji ke tempat perjudian ilegal. Sesampainya di sana, Sakazaki menunjukkan sebuah mesin pachinko raksasa. Berbeda dengan pachinko biasa, jika berhasil mengalahkan pachinko raksasa, maka pemain akan mendapatkan total senilai 500 juta. Bola yang ada di bawah tempat duduk pemain adalah bekas bola dari pemain yang sudah kalah. Harga untuk setiap bolanya adalah 4.000 yen. Artinya, semakin banyak orang yang kalah, maka total hadiahnya juga semakin besar. Mekanismenya sangat sederhana. Jika satu bola berhasil masuk di lubang lingkaran merah yang ada di nampan ketiga, maka pemain akan menang. Namun, satu hal yang harus disadari, tidak ada seorang pun yang pernah menang dari mesin tersebut. Karena mesin itu sudah dirancang impossible untuk menang. Sebenarnya ada 2 orang yang pernah menang. Mereka adalah Yodo dan Tonegawa. Kenapa mereka bisa menang? Ya iyalah, mereka orang dalam. Yodo adalah orang yang punya tempat itu. Artinya, dia memang sengaja membuat cerita bahwa ada orang yang pernah menang. Sehingga hal tersebut akan menciptakan harapan bagi para pemain. Satu jebakan yang mantap. Sakazaki berniat untuk mengajak Kaiji bekerja sama. Dia sudah menyiapkan modal senilai 50 juta. Tentu saja dia juga menyiapkan trik curang. Bahkan dia juga mempunyai mesin duplikat untuk mempelajari mekanismenya. Karena sudah jelas, pemain tidak mungkin menang dengan cara jujur. Jika dia menang, Kaiji akan diberi jatah 10% atau setara 60 juta. 60 juta sudah cukup untuk melunasi hutang dari kelompok 45 dan hutangnya sendiri. Keesokan harinya, rencana mereka dimulai. Mesin tersebut mempunyai beberapa rintangan. Yang pertama, hutan pin. Yang kedua, flipper. Dan yang terakhir, 3 lapis nampan. Trik kecurangan Sakazaki ternyata sangat sederhana. Dia akan menggunakan magnet yang disembunyikan di dalam kaleng. Kemudian, saat bola mencapai nampan ketiga, dia mendekatkan magnet tersebut dengan bola. Namun, semuanya sia-sia saja. Pada akhirnya, Sakazaki kalah dan dia kehilangan 43 juta. Setelah itu, seorang manajer datang menemui mereka. Dia bernama Ichijo. Dialah yang bertugas untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memenangkan mesin pachinko raksasa. Bahkan, dia juga sudah tahu bahwa Sakazaki menggunakan magnet. Namun, dia tidak khawatir sama sekali karena bola dari mesin tersebut tidak terbuat dari besi, melainkan terbuat dari kuningan. Setelah itu, Sakazaki dan Kaiji pulang dengan tangan kosong. Namun, bukan berarti Kaiji tidak mempelajari sesuatu. Dia mendapatkan suatu petunjuk dari pertarungan Sakazaki. Dia pun berniat untuk menyusun suatu rencana untuk menang. Rencana Kaiji tidak bisa dilakukan sendirian. Oleh karena itu, dia berniat untuk meminta bantuan kepada Endo. Sangat ironis, dulu Endo yang menawarkan perjudian kepada Kaiji. Sekarang, Kaiji yang menawarkan perjudian kepada Endo. Kaiji berniat untuk meminjam uang. Dan selain itu, dia juga meminta bantuan Endo untuk dicarikan kru untuk bekerja sama.
Setelah itu, mereka langsung menjalankan rencananya. Sakazaki mendatangi tempat tersebut dan bermain untuk yang kedua kalinya. Dia pun kalah dan kehilangan 7 juta terakhirnya. Lalu, setelah dia kalah, dia memukul mesin itu sampai hancur. Sementara itu, Ichijo merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia merasa bahwa Sakazaki hanya berniat untuk memancing perhatiannya saja. Dia pun segera pergi ke ruang kendali dan ternyata dugaannya benar. Dia bertemu dengan Kaiji di sana. Yahari itaka, Kosodoro ga. Ichijo menganggap Kaiji ingin mencuri uang yang disimpan di ruangan tersebut. Kemudian, mereka pun menghukum Kaiji dengan menusukkan jarum di 10 jarinya. Setelah kejadian tersebut, mereka segera memperbaiki mesin yang dirusak oleh Sakazaki. Setelah perbaikannya selesai, mesin itu kembali dibuka. Beberapa hari kemudian, Kaiji datang ke tempat itu bersama dengan Endo dan Sakazaki. Lalu, pertarungan pun dimulai. Ketika Kaiji sudah memulai permainannya, Ichijo heran kenapa ada banyak bola yang lolos dari hutan pin. Dia pun merasa curiga dan menghentikan permainan. Dia menganggap bahwa Kaiji sudah menukar bolanya ketika dia menyusup beberapa hari yang lalu. Kemudian, Ichijo mencoba membuktikan kecurangan Kaiji. Ternyata, bolanya masih normal. Lalu, bagaimana bisa bolanya lolos begitu mudah? Triknya adalah alat pengukur. Kaiji memang melakukan kecurangan pada saat dia menyusup. Namun yang dia lakukan adalah mengganti alat pengukur bola menjadi lebih besar. Mengetahui hal ini, Ichijo merasa panik. Kemudian dia mengaktifkan blok untuk menghalau bola. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba flipper dari mesin tersebut rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Kaiji juga sudah memodifikasi flipper tersebut dengan flipper yang mudah rusak. Ketika Sakazaki merusak mesin tersebut, pihak Ichijo langsung melakukan perbaikan. Nah, tukang yang dipanggil untuk memperbaiki ternyata sudah bekerja sama dengan Kaiji. Mereka pun berhasil mengganti flipper tersebut dengan bahan yang mudah rusak. Namun, meskipun begitu, Kaiji masih harus melewati 3 lapis nampan. Sementara Ichijo juga masih mempunyai senjata rahasia. Biar bagaimanapun caranya, dia tidak boleh membiarkan Kaiji menang. 3 lapis nampan adalah rintangan yang paling sulit. Bukan karena 3 lapisnya saja, tapi nampan tersebut sudah diatur miring untuk mencegah bola masuk. Dan bukan hanya nampannya saja yang miring, tapi mesin pachinko-nya sendiri juga miring. Dan yang lebih gila lagi, lantai gedung tersebut juga sudah diatur miring. Kaiji sudah mengetahui hal ini sejak awal. Lalu bagaimana caranya untuk mengalahkan trik kemiringan ini? Jika mesin tersebut miring ke depan, maka satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah memiringkan kembali ke belakang. Lalu, bagaimana cara Kaiji untuk membuat mesin miring ke belakang? Yang dilakukan Kaiji adalah memiringkan seluruh gedung. Bagaimana cara Kaiji memiringkan seluruh gedung? Caranya adalah memberikan berat sebanyak 20 ton di satu sisi gedung. Gedung tempat kasino tersebut berada mempunyai banyak ruangan kosong yang bisa disewa. Kaiji menyewa salah satu ruangan, lalu dia mengisinya dengan tangki air. Tangki tersebut diisi penuh sehingga memberikan berat sebanyak 20 ton. Namun, Ichijo masih mempunyai cara untuk melawan Kaiji. Dia memiringkan mesin ke belakang ditambah dengan berat Kaiji. Dengan begitu, arah bolanya kembali berubah. Uang Kaiji sekarang hanya tersisa 10 juta. Jika dia kehabisan uang, maka otomatis dia kalah. Tak lama kemudian, Ichijo baru menyadari bahwa apa yang dilakukannya berdampak pada kerusakan mesin. Karena dia memiringkan mesin ke belakang, akibatnya bola tersebut tertahan di dalam pipa. Akibatnya, bola-bola tersebut menyumbat lubang yang ada di nampan.
sehingga menyebabkan banyak bola yang lolos. Namun, Ichijo masih mempunyai senjata terakhir, yaitu angin. Lubang lingkaran merah yang ada di nampan ketiga ternyata bisa menghembuskan angin untuk menghalau bola. Semua usaha besar Kaiji masih belum bisa membuahkan kemenangan. Sekarang, uangnya sudah benar-benar habis. Padahal, tinggal sedikit lagi Kaiji bisa menang. Satu-satunya cara untuk menang adalah mendorong banyak bola untuk mengalahkan angin. Namun, untuk melakukan itu, Kaiji membutuhkan banyak uang. Kemudian, tiba-tiba saja, Sakazaki memberikan uang kepada Kaiji, total senilai 20 juta. Setelah itu, Kaiji melanjutkan permainan, dan pada akhirnya, dia berhasil menang. Kaiji, Sakazaki, dan Endo, mereka bertiga pun menangis bahagia. Setelah itu, Kaiji membagi rata hasil kemenangan dengan Endo dan Sakazaki. Lalu dia juga membebaskan kelompok 45 dari perbudakan bawah tanah. Sementara Ichijo mendapatkan hukuman dari Hyodo. Dia dikirim ke bawah tanah dan dipaksa bekerja selama 1000 tahun. Cerita berakhir dengan happy ending. Untuk informasi tambahan, manganya masih berlanjut, tapi gak tahu bakal dibikin anime atau enggak. Yang jelas, kedepannya bakal ada film live action yang ketiga. Trailernya udah 4 bulan yang lalu, tapi sepertinya harus ditunda karena COVID. Oke, Kaiji selesai. Thank you udah nonton.